Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syukurillah wa ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah studi kasus ini. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, saya selaku kelompok 8 ya, dengan rekan saya Syafaria. Dalam hal ini kasus yang dapat saya teliti itu dengan mengangkat tema pembinaan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin, studi kasus di Jalan Ameneng, Desa Sungino, Kecamatan Kolomandorbe, Kabupaten Kuburaya. Jadi di sini kami ada beberapa pembagian template, yaitu antara Syafaria dan juga saya, dan yang menjadi sampel kita adalah santri dan kedisiplinan. Jadi rencana penelitian ini merencanakan pembinaan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin. Subjek penelitiannya adalah santri Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin, sedangkan instrumen prosedur pengumpulan datanya adalah menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara yang sangat mendalam, dan analisis data yang dipaparkan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan. Terus timeline-nya, pertemuan ketiga, 1 dan seterusnya, ketiga, 4 dan seterusnya, itu target pencapaiannya pembuatan abstrak dan latar belakang itu dilakukan oleh Abdul Holik, dan pembuatan abstrak latar belakangnya pembuatan metode Syafaria yang membuatnya. Terus selanjutnya target pencapaian kita di pembagian kerjanya adalah mapping ya, template Syafaria, membuat pertanyaan, dan dilanjutkan dengan membuat verbatim. Jadi mappingnya juga disusun dan menyelesaikan mapping dalam pembagian ini. Terus membuat kajian literatur sebanyak minimal 15 referensi. Terus dalam hal ini kajian literatur ini ada 16 kajian literatur yang kami kutip untuk menyelesaikan studi kasus ini. Dan pembinaan kedisiplinan santri Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin dengan pertama itu pembinaan kedisiplinan, perencanaan, turun lapangan, menyatukan data, sharing data, bahkan merangkum, membuat latar belakang, membuat isi, dan membuat abstrak terakhir itu. Terus pedoman wawancara di sini kami buat di kelompok 8 ini antara Abdullah Holik dan Syafaria, dengan membuat pedoman wawancara dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kedisiplinan santri, dan lokasi wawancaranya di Desa Sungino, Kecamatan Kolomandorbe, dan narasumber di sini ada 6, yaitu Ustadz Sulaiman selaku Dewa Pengasuh, Ustadz Muniri Dewan Islam, Ustadz Musyadi sebagai Ketua Ubudiyah, dan Ustadz Marsuli pengurus, Zainuddin Ketua Pondok, dan Lukmanul Hakim sebagai santri. Di sini ada juga beberapa pertanyaan yang jadi pedoman kita, dan juga membuat verbatim. Jadi dari hasil penelitian tersebut yang dilakukan dengan wawancara, kami menghasilkan dan dapat menyimpulkan bahwa kedisiplinan, jadi kedisiplinan itu merupakan salah satu perilaku yang paling penting untuk diajarkan, karena bisa membuat seseorang mampu mengikuti aturan. Jadi pondok pesantren adalah lingkungan strategis untuk menganjurkan perilaku disiplin. Jadi pesantren itu memang adalah suatu yang tempat yang memang tepat ya, tempat untuk kita lakukan dan untuk menerapkan kedisiplinan tersebut. Karena dengan hal seperti itu, kedisiplinan santri sangat penting untuk kemajuan pondok pesantren itu sendiri. Jadi pesantren yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Namun sebaliknya, jika pesantren tidak melakukan hal ataupun menerapkan kedisiplinan tersebut, maka kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajarnya tidak akan efektif untuk kita laksanakan. Jadi disiplin itu merupakan suatu kondisi yang terbentuk dalam proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Jadi tertib juga mengenai hal tersebut, disiplin santri tidak bisa terlepas dari persoalan perilaku negatif ya.
santri tersebut juga pada hal ini semakin memperhatikan banyak tindakan negatif yang dilakukan oleh para santri pondok pesantren Radatul Muta'allimin dari berbagai poros. Jadi hal yang seperti itu dapat kita hasilkan dan dapat kita rangkumkan diperkecil lagi dari pembahasan penelitian ini. Kembali lagi dengan hal yang seperti itu, kajian literatur ini kami ngambil dari beberapa buku ataupun yang dijadikan teori utama kutipan langsung di situ, dan juga pembinaan yang harus memang kita lakukan. Jadi di sini ada Ustadz Sulaiman itu mengatakan bahwa kedisiplinan itu merupakan suatu yang memang wajib untuk bagi santri, karena juga menyatakan bagaimana tingkah laku kedepannya dan akan mempermudah bagaimana santri itu melakukan kedisiplinan dan melakukan hal yang baik untuk masa depannya. Karena dengan kita disiplin, kata beliau, maka di situ kita akan melakukan sesuatu yang lebih menghormati waktu. Jadi verbatim juga di sini ada, karena ada 6 orang yang saya wawancara, di antara juga Ustadz Sulaiman selaku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren tersebut, dan juga ada salah satu ketua pondok dan juga ada santri. Karena memang ada setelah dilaksanakan ataupun diterapkan dari berbagai kedisiplinan tersebut, ada banyak perubahan terhadap santri yang awalnya memang sebelum mondok, mereka sebelum mondok itu nggak begitu tahu, nggak begitu paham bagaimana pentingnya kedisiplinan, bagaimana pentingnya waktu. Maka setelah mondok mereka di Pondok Pesantren Radatul Muta'allimin ini, mereka paham, mereka sangat memperhatikan, sangat begitu berharganya waktu tersebut. Jadi ada yang mengatakan bahwa waktu itu memang sangat berharga, dan ada juga pepatah waktu adalah uang. Itu yang diucapkan, dan juga ada dari itu yang diucapkan dari hasil dari yang saya survei dari santri dan juga dari pengurus juga, dengan ketua pengurus Dewan Islah, dengan kita. Dewan Islah itu adalah, kalau bahasa Indonesianya itu keamanan dalam segi keubudiyah. Dewan Islah segi keamanan untuk mengatur sholat. Dalam hal ini, dalam studi kasus pembinaan santri ini, kita lebih fokuskan kepada kedisiplinan belajar, kedisiplinan belajar, bagaimana kita itu disiplin belajar, masuk kelas, mengikuti taklim, sholat tepat waktu, kan seperti itu. Jadi hal seperti itu, Ustadz Muniri ini mengatakan bahwa kedisiplinan itu mulai ada penyebabnya juga, santri yang melanggar, ada juga yang tidak. Karena dengan disiplin ini tidak akan 100% bahwa santri itu akan melakukan suatu hal yang memang taat pada aturan. Ada juga yang mengatakan Ustadz itu dengan menggunakan bimbingan konseling pada santri, merubah mindset agar bisa lebih memanajemenkan waktu sendiri. Dengan hal yang seperti itu, maka kita akan mengerti bahwa waktu itu sangat berharga, dan karena kedisiplinan itu merupakan pembentukan karakter yang memang harus dibina sejak dini, ujarnya Ustadz Muniri selaku Dewan Islah. Jadi hal itu yang mengatakan kenapa itu disiplin harus dilaksanakan, kenapa disiplin itu diterapkan dari Pondok Pesantren Radatul Muta'allimin ini, karena memang harus disiplin itu harus dilakukan, karena untuk penting. Karena disiplin itu salah satu kegiatan yang harus kita patuhi agar beraturan, seperti itu. Jadi untuk selebihnya akan disampaikan juga oleh rekan saya, yaitu Safaria. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Jadi dari saya Abdul Khalik cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Saparia, dan kelompok yang kedua itu bernama Abdul Khalik. Di sini saya sudah
membuat kasus, di mana kasus kami eh, di Pondok Pesantren Radaratul Muta'alimin. Jadi di sini saya akan memaparkan kembali apa yang sudah kami buat kasus tersebut. Di sini tema besarnya yaitu pembinaan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Radaratul Muta'alimin. Baik, sebelum kita sebelum kita ke kasusnya, terlebih dahulunya saya akan menjelaskan mengenai kedisiplinan. Jadi perilaku disiplin yang merupakan salah satu perilaku yang paling penting untuk diajarkan karena bisa membuat seseorang mengikuti aturan. Dan juga sama nih di Pondok Pesantren Radaratul Muta'alimin. Pondok pesantren ini adalah lingkungan yang strategis untuk mengajarkan perilaku santri-santri agar disiplin. Terus disiplin juga merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di pondok pesantren ini merupakan diharapkan ya mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Santri yang disiplin yaitu santri yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di pondok pesantren, saat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik, mengenai disiplin santri ini ya, tidak bisa terlepas dari persoalan perilaku negatif pada santri tersebut yang pada saat ini semakin memprihatinkan. Banyak tindakan negatif yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren, dari bolos, tawuran, atau berkelahi, mencuri, merokok, dan pelanggaran yang membahayakan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin tadi ya di pondok pesantren. Jadi pengumpulan data yang pendahuluannya yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah adanya berbagai macam pelanggaran santri yang terjadi di pondok pesantren Radaratul Muta'alimin di bawah kepemimpinan pengasuh muda yaitu Ustadz Sulaiman. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan kedisiplinan santri serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan santri melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang usaha atau upaya yang dilakukan pondok pesantren Radaratul Muta'alimin dalam membina kedisiplinan santri, baik itu yang bersifat preventif maupun kuratif, serta mengetahui ya faktor-faktor yang menjadi penyebab santri melakukan pelanggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan latar belakang pondok pesantren Radaratul Muta'alimin, yaitu kemarin diwawancara pada kelompok kami turun langsung pada tanggal 5 Oktober 2021. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan. Dan dari makna itulah yang ditarik kesimpulannya, seperti itu.
Hasil penelitiannya menunjukkan pembinaan kedisiplinan di pondok pesantren ada dua bentuk, yaitu preventif dan kuratif. Berdasarkan observasi penelitian, ditemukan bahwa faktor eksternal santri, yaitu dari ketegasan dan keterlibatan pengasuh yang perlu ditingkatkan, pengurus yang kurang konsisten dalam penerapan, keterlibatan ustadz yang meningkatkan kedisiplinan, dan lingkungan sosial santri yang kurang disiplin sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar. Di sini ada metode penelitian ya. Jadi metode penelitian ini menggunakan teknik survei dalam pengumpulan data, yaitu dengan menyebarkan survei terbuka kepada santri pondok pesantren. Subjek penelitiannya ini ada 50 santri, yaitu 32 santri laki-laki dan 18 santri perempuan dari satu pesantren di desa Sui Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, dan Kabupaten Kuburaya. Satu pesantren putra dan satu pesantren putri. Sebelum menentukan pertanyaan survei, peneliti harus melakukan halakoh dengan 3 kelompok santri pondok pesantren. Masing-masing kelompok terdiri dari 500 kurang 20 sampai 20 ya, dari hasil halakoh yang dilakukan. Peneliti menentukan 3 pertanyaan terbuka untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku santri dalam berdisiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi santri untuk tidak disiplin. Jadi data ini lalu dikumpul, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk memeriksa semua data yang telah dikumpulkan dari subjek penelitian, kemudian dilakukan dengan reduksi data, menyusun data dalam satuan atau mengatur titik utama, diikuti dengan memeriksa keabsenan data atau memberi makna hasil penelitian dengan cara menghubungkan dalam teori yang dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini sudah ada terlihat ya di lembaran yang keempat, yaitu rancangan, subjek penelitian, instrumen, prosedur pengumpulan data, dan analisis data yang dipaparkan. Di sini jadi rancangan penelitian ini itu pembinaan kedisiplinan santri di pondok pesantren Radalatul Muta'alimin. Sedangkan subjek penelitian yaitu santri pondok pesantren Radalatul Muta'alimin tadi. Terus instrumen prosedur pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Sedangkan analisis data yang dipaparkan itu memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan. Lalu tim selain, yaitu pembagian kerja PBL, di mana saya dengan Abdul Kholik sudah membagi tugas, yaitu pertemuan pertama yaitu target penyampaian kerja, yaitu pembuatan abstrak dan latar belakang, itu dibuat oleh Abdul Kholik dalam pembuatan abstrak ya dan latar belakang. Lalu kesesuaian target yang dicapai, lalu lanjut membuat pembahasan. Sedangkan saya di pertemuan pertama membuat metode. Di sini saya bertugas untuk pertemuan pertama ini, yaitu membuat metode. Lalu sesudah saya membuat metode, capaian saya target yang dicapai yaitu melanjutkan membuat kesimpulan.
Itu yang pertemuan pertama. Lanjut yang pertemuan kedua yaitu metode. Nah, metode sini yaitu dibuat oleh Abdul Khalik, merevisi abstrak ya. Dan selanjutnya kesesuaian target yaitu dia melanjutkan membuat kesimpulan. Baik, itu tadi yang pertemuan kedua. Ini lanjut pertemuan ketiga. Mendapatkan data. Di mana di sini Abdul Khalik yang survei mewawancara. Dan targetnya itu mendapatkan data sedetail-detailnya. Itu. Yang keempat, pertemuan keempat itu menggabungkan data yang dapat, yaitu Abdul Khalik survei mewawancarai kembali ya. Lanjut langsung membuat rangkuman dan membuat kerangka kerja. Kerangka kerja itu dibuat oleh Abdul Khalik dan menyusun. Yang kelima yaitu mencari data, itu Abdul Khalik dia turun lapangan terus menyelesaikan verbatim. Yang pertemuan keenam yaitu timeline. Pertemuan keenam ini saya pembagian tugasnya itu membuat pertanyaan. Setelah saya membuat pertanyaan, saya lanjut membuat verbatim. Sesudah saya membuat verbatim, saya lanjut pertemuan 6 itu membuat min map. Jadi saya itu membuat min map, menyusun dan membuat judul-judul studi kasus. Habis itu kesesuaian target saya itu menyelesaikan min map. Itu. Dan juga di pertemuan 6 ini menyusun tim lens yaitu Abdul Khalik, di mana Khalik menyusun pembagian kerja PBL dan kecapaiannya itu menyelesaikan tim lens. Dan juga pertemuan ke-6 ini membuat kajian literatur, yaitu saya sendiri yang membuat dan menyusun kajian literatur. Kesesuaian target saya itu menyelesaikan literaturnya. Itu adalah tim lens, di mana pembagian kerja kami. Kajian literatur, di mana judul kasus yaitu adalah pembinaan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Radilatul Mutalimin. Kriteria subjek atau sampel yaitu ponpes atau disiplin belajar atau santri dan santri. Di mana citasi daftar pustaka referensi yang digunakan yaitu Apastel, yaitu kita mengutip dari Fenzal Rifai dan Dedi Mulyadi, di mana judulnya adalah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jakarta PT Raja Grafindo Prasada 2019, halaman 25. Di sini saya mengambil dari buku kategori kutipan, yaitu teori pertama, kutipan literatur hasil penelitian ya, itu kutipan langsung. Yang kedua yaitu kita ambil dari buku Wahjotomo Pesantren Alternatif Masa Depan Jakarta, Gema Insani Press PT Buku Andalan 1997, halaman 83. Di sini saya kategori referensi itu buku, kategori kutipan yaitu teori utama, dan kutipan literaturnya kutipan langsung. Yang ketiga daftar pustakanya itu Udin Wina
Dipta Putra. Nah, judulnya Strategi Belajar Mengajar. Jakarta, Dikbud, Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara. Pada tahun 1998. Di sini saya mengutip kategori dari buku, ambil dari buku ya. Dan kutipan utama dan kutipan literaturnya yaitu kutipan langsung. Nah, yang selanjutnya yang keempat, saya ambil dari buku yaitu Imam Tolabi, yaitu judulnya Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Sekolah Jurnal. Tribakti. Pada tahun 2015 halaman 12 sampai 27. Selanjutnya yaitu saya ambil buku jurnal yaitu Afin Fadilah Helmi, yaitu Disiplin Kerja, Buletin Psikolog, pada tahun 1996 halaman 32 sampai 41. Di sini saya teori utama ya dan kutipan langsung. Selanjutnya M. Smith, pengaruh layanan konseling kelompok terhadap disiplin belajar siswa di SMA Negeri 1 Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Penelitian dan Pendidikan pada tahun 2011, halaman 22 sampai 32. Juga saya ambil dari buku John Marshall Raveley, itu Grand Theory of Motivation, Whatnot, Journal of Motivation and Emotion pada tahun 2016 halaman 31 sampai 35. Di sini saya banyak mengambil kutipan-kutipan ya sampai 16 kajian daftar pustaka atau kajian literaturnya. Dan juga nih pembinaan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Radilatul Muta'alimin ya, yaitu pertama itu pembinaan kedisiplinan, di mana pembinaan kedisiplinan yaitu ada perencanaan, turun lapangan, menyatukan data, sharing data. Jadi pembinaan kedisiplinan ini langsung merangkum. Merangkum ini ada latar belakang, membuat isi, dan membuat abstrak. Mungkin itu tadi ya. Gimana itu tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ini pedoman wawancaranya, pembinaan kedisiplinan santri. Jadi kasus besarnya itu tadi kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Radilatul Muta'alimin. Tujuan kami, kelompok kami, untuk mengetahui perkembangan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Radilatul Muta'alimin. Lokasinya yaitu adalah di Desa Sui Enau, Kecamatan Kuala Mandur B. Kami itu tadi sudah disebutkan yaitu dari kelompok 8, saya sendiri, Saparia, dan Abdul Kholik. Jadi di sini narasumbernya yaitu ada Ustadz Muniri yang berjabat Dewan Islah, dan Ustadz Musyadi yaitu jabatannya itu Ketua Ubudiyah, dan ada juga narasumbernya yaitu Ustadz Marsuli yang jabatannya adalah pengurus, dan narasumber selanjutnya itu Zainuddin yang jabatannya adalah ketua pondok. Selanjutnya Lukman, jabatannya adalah santri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Abdul Kholik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.